Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Radinda Sunyarsi. You can call me Arsi from 6A class. In this video, I want to explain about types of meaning. Jadi yang pertama ada introduction, yaitu studi makna, salah satu bidang utama studi linguistik. Ahli bahasa telah mendekatinya dengan berbagai cara. Anggota sekolah semantik interpretatif mempelajari struktur bahasa terlepas dari kondisi penggunaannya. Sebaliknya, pendukung semantik generatif bersikeras bahwa makna kalimat adalah fungsi penggunaannya. Kelompok lain lagi berpendapat semantik tidak akan maju sampai ahli teori memperhitungkan pertanyaan psikologis tentang bagaimana orang membentuk konsep dan bagaimana ini berhubungan dengan makna kata. Secara garis besar, makna berarti jumlah keseluruhan yang dikomunikasikan melalui bahasa, kata, frasa, dan kalimat memiliki makna yang dipelajari dalam semantik. Geoffrey Leach dalam Semantics: A Study of Meaning memecah makna menjadi 7 jenis atau bahan yang memberikan keunggulan pada makna konseptual. Kemudian, 7 types of meaning. Yang pertama yaitu conceptual meaning. Jadi, makna konseptual disebut juga makna logis atau kognitif. Ini adalah makna proposisional dasar yang sesuai dengan definisi kamus utama. Makna konseptual adalah makna literal dari kata yang menunjukkan ide atau konsep yang dirujuknya. Makna konseptual berkaitan dengan makna inti dari ekspresi. Hal ini adalah makna denotatif atau literal. Hal ini penting untuk berfungsinya bahasa. Misalnya, bagian dari makna konseptual jarum, mungkin tipis, tajam, atau instrumen. Kemudian, types of meaning yang kedua yaitu connotative meaning, yaitu nilai komunikatif dari sebuah ekspresi di atas konten konseptualnya yang murni. Itu adalah sesuatu yang melampaui sekadar rujukan kata dan mengisyaratkan atributnya di dunia nyata. Hal itu adalah sesuatu yang melampaui sekedar rujukan kata dan mengisyaratkan atributnya di dunia nyata. Ini adalah sesuatu yang lebih dari arti kamus. Dengan demikian, konten konseptual murni misalnya dari wanita adalah manusia, wanita, dewasa. Tetapi konotasi psikososialnya bisa jadi suka berteman, memiliki naluri keibuan atau ciri khas yang tidak tetap. Kewanitaan seperti mengoceh dialami dalam masakan, memakai rok atau gaun, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga yaitu socio-stylistic meaning, yaitu makna yang disampaikan oleh potongan bahasa tentang konteks sosial penggunaannya disebut makna sosial. Penguraian kode teks bergantung pada pengetahuan kita tentang gaya bahasa dan variasi bahasa lainnya. Jadi makna sosial ini terkait dengan situasi di mana sebuah ujaran digunakan. Hal ini berkaitan dengan keadaan sosial dan penggunaan ekspresi linguistik. Misalnya, beberapa kata di dialektika memberitahu kita tentang latar belakang regional dan sosial pembicara. Dengan cara yang sama, beberapa penggunaan gaya memberitahu kita sesuatu tentang hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Misalnya, saya tidak melakukan apa-apa. Garis itu memberitahu kita tentang pembicara, dan pembicara itu mungkin orang kulit hitam Amerika, kurang mampu dan tidak berpendidikan. Kemudian yang keempat yaitu affective meaning, yaitu untuk beberapa ahli bahasa itu mengacu pada asosiasi emosional atau efek dari kata-kata yang ditimbulkan pada pembaca, pendengar, yang disampaikan tentang perasaan dan sikap penutur melalui penggunaan bahasa, sikap terhadap pendengar, serta sikap terhadap apa yang dikatakannya. Hal itu yang disampaikan tentang perasaan dan sikap penutur melalui penggunaan bahasa. Makna afektif sering disampaikan melalui konten konseptual, konotatif dari kata-kata yang digunakan. Intonasi dan kualitas suara juga penting di sini. Dengan demikian, kalimat di atas dapat diucapkan dengan sarkasme yang menggigit dan kesan kesopanan dapat dibalik sementara.
Kemudian reflective meaning. Makna ini muncul ketika sebuah kata memiliki lebih dari satu makna konseptual atau beberapa makna konseptual. Dalam kasus seperti ini, saat menanggapi satu arti kata, kami juga menanggapi sebagian arti kata yang lain. Leach mengatakan bahwa dengan kebaktian gereja, penghibur dan Roh Kudus mengacu pada yang ketiga dalam Trinitas. Itu adalah kata-kata religius. Namun secara tidak sadar ada tanggapan terhadap makna non-religius mereka juga. Yang selanjutnya yaitu collocative meaning. Makna kolokatif adalah makna yang diperoleh dari suatu kata yang disertai dengan kata-kata tertentu. Karena biasa atau kebiasaan itu terjadi bersamaan dengan jenis kata tertentu. Misalnya cantik dan tampan. Namun, mereka sedikit berbeda satu sama lain karena kolokasi atau kejadian bersama. Kolokasi kata cantik dengan gadis, wanita, desa, taman, bunga, dan lain-lain. Sedangkan kata tampan berkolokasi dengan laki-laki, gagah, dan kata yang lainnya. Jadi, wanita cantik dan pria tampan. Sedangkan daya tarik berbeda-beda, maka wanita tampan bisa berarti menarik tetapi dengan cara yang jantan. Kemudian yang terakhir yaitu thematic meaning. Hal ini mengacu pada apa yang dikomunikasikan dengan cara pembicara atau penulis mengatur pesan dalam hal pengaturan fokus dan penekanan. Nah, biasanya tematik ini berkaitan dengan kalimat pasif dan aktif. Jadi, kalimat aktif ini berbeda dari pasif meskipun makna konseptualnya sama. Berbagai kalimat juga dapat digunakan sebagai subjek, objek, atau pelengkap untuk menunjukkan keunggulan. Hal itu dilakukan melalui fokus, tema, atau penekanan emosi. Makna tematik membantu kita untuk memahami pesan dan implikasinya dengan baik. Misalnya, pernyataan berikut dalam bentuk aktif dan pasif memiliki makna konseptual yang sama tetapi nilai komunikatifnya berbeda. Misalnya, yang pertama yaitu kalimat aktif. Ibu membeli sayur. Kemudian jika dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu sayur dibeli oleh ibu. Mengapa? Karena kalimat aktif itu subjeknya terlebih dahulu, dan jika kalimat pasif, maka objeknya yang terlebih dahulu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.